Baik, kita akan melihat bagaimana konferensi pers yang akan dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud berikut ini. Dan hasilnya ya Pak Ketua ya, bagus sekali. Nah jadi kalau ini dipermainkan melalui quick count, nanti jangan sampai kita dipermalu juga di internasional. Tahu-tahu quick count di sini lain dengan internasional. Internasional tidak mungkin punya kepentingan-kepentingan khusus. Dia pasti lebih fair. Itu. Jadi terus terang saja kita semua harus bersabar dan benar-benar dapat kita jadikan satu landasan demi keadilan, ya, demi keadilan pemilu ini, terutama wasit-wasit, ya. Lantas jangan lupa kita juga telah menurunkan 1,6 juta ke semua TPS seluruh Indonesia orang untuk mengawasi itu, dan itu nggak bisa dibohong, baik manual maupun secara elektoral. Jadi saudara sekalian, saya harap semua terutama pendukung 03 seluruh Indonesia tenang, sabar, dan tidak terpancing dengan apa yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini semua masih berproses, dan jangan sekali-sekali menganggap dan mengklaim seolah-olah dia sudah juara. Jangan. Saya berapa kali bilang, yang menentukan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 1%. Anda boleh bilang 99% Anda punya, tapi begitu yang satu bilang, ini kebenarannya, ini sesungguhnya, Anda nggak bisa melawan itu. Kedua, rakyat yang memilih ini dia tahu berapa besar yang dia pilih, kemana dia pilih, itu rakyat tahu. Jadi janganlah mempengaruhi dengan gaya-gaya yang ya lucu deh lu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Osman Sabta, Ketua Umum Partai Hanura, bahwa kita saat ini sedang menjalankan perintah konstitusi, yaitu menjalankan demokrasi. Bahwa demokrasi kita adalah landasannya konstitusi, dan sebagai benteng konstitusi kita itu adalah hukum. Jadi kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini ya di tengah-tengah publik, karena kita juga punya pengalaman dari mulai pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana adalah saat ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran, menyatakan kemenangannya, ya, kemudian ternyata pada akhirnya itu kalah. Ini jangan sampai nanti kita kemudian membuat rakyat kita yang sedang melakukan pesta demokrasi itu kemudian dicederai oleh kecemasan. Jadi biarlah pesta demokrasi itu dinikmati oleh rakyat secara natural. Ya? Rakyat yang sedang berdaulat menggunakan senjata kekuasaannya tiap sekali itu betul-betul bisa ia nikmati. Biarlah rakyat yang berdaulat untuk menjalankan demokrasi ini. Kita semua adalah menghantarkan rakyat, karena rakyatlah yang pegang hak kedaulatan rakyat itu. Nah selanjutnya
Jikalau kemudian ada dari unsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan misalnya, untuk melegitimasi desain rencana kecurangan itu kemudian akan terlegitimasi dengan membangun opini-opini itu, kita juga tidak kalah penting untuk menyoroti bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini ada mekanisme yang sesungguhnya transparan. Di antaranya adalah setiap di TPS itu ada C1 plano secara manual. Ini yang sedang kita tunggu. Nah, masing-masing partai politik seperti di PDIP, P3, Hanura, dan Perindo memiliki pusat tabulasi nasional yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh semua partai politik peserta pemilu itu, lalu secara manualnya itu sementara difoto, dikirim ke pusat tabulasi, dan setelah kumpul maka nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke pusat. Itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Jadi bukan kita saling ngeklaim, 10% itu adalah bukan. Ini adalah pemilu atas perintah konstitusi sejak negeri ini merdeka. Jadi saya terima kasih rekan-rekan pers mengawal ya pemilu ini dengan baik agar ya, ini adalah menjadi kewajiban kita semua untuk demokrasi. Demokrasi untuk kita cederai dengan hanyalah semata untuk pembentukan opini kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Benar tidak lah, karena founder kita membangun negeri ini adalah mempertahankan dan ingat darah bahkan nyawa, dan negeri sudah memilih menjadi demokrasi. Demokrasi adalah untuk membangun umat, membangun kesejahteraan rakyat. Jadi kewajiban kita untuk terus kita tegakkan lewat demokrasi itu. Terima kasih rekan-rekan pers media untuk dari masing-masing TPS itu terkumpul di pusat tabulasi nasional. Itu suatu yang kemudian nanti kawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.